Ternate siang ini pendengar, kita ada dalam siaran Mozaik Indonesia ya, di mana hari ini di hari Senin awal pekan 5 Agustus 2024 kita akan berbincang terkait dengan stunting. Topik bahasan kita tentang Korem 152 Babulah peduli stunting. Bersama saya Titi dan juga ada 3 narasumber yang sudah hadir yang akan kita ajak berbincang terkait dengan topik Korem 152 Babulah peduli stunting. Yang pertama, narasumber kita yang pertama ada Danrem 152 Babulah, Bapak Brigjen TNI Elkines Wilando Dewangga. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami Bapak. Ya. Nah, narasumber kita yang kedua mendengar ada Babinsa Dufa Serka Tuanani. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sedikit mendekat biar suaranya terdengar jelas. Selamat sore. Sehat juga ya Pak Tuanani ya? Sehat alhamdulillah. Dan narasumber kita yang ketiga pendengar ada Ibu Nurul Amelia. Ini juga warga Dufa. Sore Bu Amelia. Sore Ibu. Nah, beliau ini Bu Amelia adalah ibunda dari Ananda Mihrima Aurel Mjen ya, yang dikatakan sebagai anak stunting. Nah, ada anak stunting berarti ada bapak stuntingnya, bapak asuh stunting ya pendengar ya. Nah, ini dulu informasi terlebih dahulu pendengar. Untuk wilayah Maluku Utara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ada Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, di mana memaparkan ada kondisi prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara. Ada beberapa daerah yang ternyata mengalami kenaikan secara signifikan. Kabupaten kota yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, Pulau Taliabu 6,9%, Kota Ternate 3,4%, Halmahera Barat 2,2%, dan Kota Tidore 2,2% juga. Penegasan juga dari beliau pentingnya penanganan stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ini akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi secara berulang. Stunting ini sendiri ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk wilayah Maluku Utara sendiri, kita ke narasumber terlebih dahulu, ke Bapak Danrem sendiri Pak. Untuk di mana TNI ini kan juga diharapkan ya bisa menekan angka stunting. Untuk pemerintahan sendiri kemarin dikabarkan untuk stunting harapannya di 2024 ini angka stunting turun di persentase 14%. Begitu ya Pak Danrem ya? Ya, betul. Nah, untuk TNI sendiri kan digandeng Bapak ya? Ya. Dituntut gitu kan, dan diharapkan juga bisa membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting. Kalau untuk wilayah Maluku Utara sendiri, informasi terbaru dari Korem sendiri dari Pak Danrem apa nih yang mau dibagikan ke pendengar kita? Oke ya, terkait dengan stunting yang ada di Korem ini sesuai program dengan dari Bapak Kasat ya. Iya. Melanjutkan penanganan stunting yang ada di wilayahnya. Iya. Beberapa hal kita memang pertama ini buta data. Ya, kenapa buta data? Karena saya pun tidak tahu yang stunting itu bagaimana. Kemudian saya memberitakan para babinsa untuk awalnya melihat siapa yang masuk dalam kategori stunting. Yaitu pertama dengan melihat kondisi fisik, dan yang kedua melihat buku KIA yaitu kesehatan ibu dan anak, di mana di situ ada grafik yang menceritakan, menggambarkan di mana posisi anak tersebut. Nah, dari situ maka kami dilaporkan ya oleh Babinsa kepada saya, sehingga saya membagi siapa saja yang menjadi bapak asuh stunting. Baik dari tingkatan saya selaku Danrem, Kasrem, kemudian para kasih Korem, termasuk juga para babinsa, dan pun mempunyai anak asuh stuntingnya sendiri. Ya. Beberapa catatan yang saya dapat terima, jadi kami menangani 363 anak stunting. Ini satu seprovinsi Maluku Utara. Maluku Utara ya. Kemudian Korem sendiri menangani 9 anak stunting. 9. Alhamdulillah saya punya 2 anak yang saya bimbing, dan hingga saat ini hasil laporan dari bukunya sudah berada di garis standar ya, standar. Jadi alhamdulillah ya, support kami ini terhadap apa yang
Adinda Mikrima ini adalah dengan mendorong makanan bergizi, dalam hal ini susu ya Bu ya, susu kami dorong ya. Kami di sini punya rasa tanggung jawab lah ya. Saya selaku kepala wilayah dan hal pemindahan teritorial, apa yang saya perbuat ya seperti itulah yang bisa saya berikan kepada anak-anak kita yang nanti akan menggantikan saya, generasi berikutnya. Benar. Apalagi saya juga berpikir bahwa bonus demografi di tahun 2036 ini harus terjawab. Ya, jangan sampai nanti anak-anak kita yang bisa menjawab tantangan di tahun 2036 ini tidak terjawab. Lantas mau kemana nih? Maksudnya mau bagaimana kita ya? Nah, itulah beberapa yang saya lakukan dan dilakukan juga oleh Babinsa. Ada istilah Babinsa masuk dapur, itu betul. Masuk dapur di mana Babinsa ada rezeki sedikit dari operasionalnya ya diwujudkan dalam masuk dapur melihat ya jangan sampai ada masyarakat kita yang mohon maaf ya Bu ya, dalam sehari itu tidak makan. Ini lakukan Babinsa mereka. Nah, itu pun satu upaya kita untuk mencegah adanya terjadi hal-hal yang sifatnya akan berdampak di tahun ke depan ya. Kami juga sering berkoordinasi dengan BKKBN dari Pak Nur Yamin itu tentang bagaimana Pak penanganan tentang stunting ini ya. Kalau BKKBN itu kecenderungannya adalah dari pranikah sampai nikah sampai melahirkan, sampai melahirkan. Itu yang dilakukan oleh BKKBN, baik penyuluhan, pemenuhan gizi dan sebagainya. Nah, itu berarti dilakukan di awal-awal ini ya awal. Nah, bagaimana yang sudah melahirkan? Nah, ini yang menjadi suatu pemikiran kita. Nah, akhirnya salah satunya adalah bentuk perhatian terhadap anak asuh ini seperti apa. Ya, sehingga kita semampunya kita setiap bulannya mendatangi, kemudian memberikan mengantarkan sekedarnya yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ya maksudnya anak itu supaya bisa tumbuh wajarnya lebih sehat, lebih ini gitu ya. Dan saya mengenal Mikrima ini di tahun 2003 awal ya Bu ya. Nah, ini Mikrima saya datang ke rumahnya langsung meluk saya, alhamdulillah ya. Kemudian saya gendong ya. Dan sekarang di tanggal bulan Juli ya Bu, 11 Juli 2004. Nah, di sini kalau kita lihat umur bulannya 43, ini alhamdulillah sudah berada di grafik yang paling atas. Alhamdulillah. Artinya secara ini ya alhamdulillah sudah mulai sehat lah. Bisa seperti rekan-rekannya yang ini. Saya konfirmasi kembali Pak Danrem 2023 ya yang awal. Iya, 2023. Oh tadi salah sebut ya. Salah. 2023. 2023 ya. Awal bertemu dengan Mihrima dan sekarang 2024 sudah berada di grafik di atasnya. Betul ya Bu ya? Iya. Kalau Pak Danrem punya 2 anak asuh, berarti ke bawahnya juga ada anak asuhnya ya. Ada. Ya. Yang di tingkatan jajaran Kodim juga ada juga, Dandim, Kasdim juga ada semuanya ya Bapak ya. Di sini kami terima laporan, contohnya Kodim Ternate ini anak asuhnya 80, Kodim Tidore 85, Kodim Tobelo 84, Kodim Labuha 50, Kodim Sula 28, Kodim Weda 20 dan Morotai 7 orang. Morotai 7 orang, jadi merata. Sekarang si adik Mihrima ini kan bisa dikatakan tadi garisnya udah standar gitu, insya Allah udah sehat, tapi masih tetap dikontrol begitu ya Bapak ya? Tetap. Jadi setiap bulan ini kami yang kami lihat bukunya, bukunya. Walaupun ajudan saya datang foto apa hasilnya, oh ya ini apa ini, ya jadi seperti itu. Betul ya. Itu sekilas dari Pak Danrem, nanti kita akan kulik kembali. Saya ke Babinsa Dufa, ada Bapak Sri Katuanani. Ini juga
Adek Mihrima kalau nggak salah juga warga Dufa-Dufa begitu ya Bapak ya? Ya, betul. Pertama menemukan Mihrima ini seperti apa sih? Ada ngambil data langsung dari puskesmasnya atau bagaimana nih Pak? Yang kalau Mihrima ini kan sudah ada perintah langsung dari Kodim, Iya. terutama dari Pasiter, buat dan Rami, habis itu dan Rami sampaikan buat Babinsa. Nah, disitulah Babinsa turun di lapangan, langsung dicek keberadaannya. Artinya alamat sudah ada, tapi dia punya keberadaannya itu kan belum tahu. Oh, alamatnya berpindah begitu ya, mungkin ya? bukan, artinya alamatnya berbeda-beda. Oh gitu. Ada yang di RT ini, ada yang di RT, tapi kalau Mihrima ini kan jadi RT 002 RW 001 Kelurahan Dufa-Dufa. Jadi saya langsung datangi, ada izin Pak Jenderal punya itu kan ada 2 yang itu yang langsung saya turun cek keberadaan yang stunting 2 ini. Oke, yang satu juga dari Kelurahan Dufa-Dufa juga? Iya, kalau yang satu lagi dari Kelurahan Dufa-Dufa lagi itu Pak Dandre punya anak asuh lagi yang namanya Aulia itu. Aulia. Nah, kalau di Dufa-Dufa sendiri tadi kan ada banyak kelurahan dan di setiap kelurahan itu kan ada datanya gitu ya, Bapak ya, ada data ini yang stunting berapa orang. Kalau di Dufa-Dufa cuma 2 orang atau lebih sebenarnya? Kalau stunting yang sebetulnya ada 8 orang. Oh, ada 8 orang kalau di 8. Kelurahan Dufa-Dufa. Iya. Okay. Tapi mereka kan ada yang sudah berpindah-pindah. Yang sudah kan waktu di Kelurahan Dufa-Dufa itu mereka kan kos-kosan. Oh, ngekos itu ya. Nanti setelah saya cek keberadaan, padahal mereka udah pindah di kelurahan lain. Oke. Jadi 2 ini tetap ya masih ada di Kelurahan Dufa-Dufa yang sampai saat ini begitu ya, Bapak ya? Iya. Nah, kalau silakan. Kalau yang kedua ini kan artinya adik kedua ini kan mereka memang punya alamat tepatnya di Kelurahan Dufa-Dufa. Berarti asli warga Dufa-Dufa begitu Pak ya? Asli warga Dufa-Dufa. Oke, iya, terima kasih. Nah, tadi kan kalau Pak Danrem sendiri kan sebulan sekali memantau begitu ya Bapak dengan datang ke rumah, entah itu beliau yang datang atau mungkin ajudan Bapak atau mungkin yang lain. Kalau dari segi dari Babinsa sendiri Bapak untuk memberikan perhatian ke anak stunting ini seperti apa Pak? Kalau saya Babinsa turun langsung ke rumahnya itu cerita-cerita, itu kalau ada rezeki lagi saya sampaikan lagi. Ini ada tutup tambahan dan segala macam. Iya. Itu saya lagi. Termasuk ini ada Babinsa masuk dapur juga di Dufa-Dufa. Bapak Tuan ini juga melaksanakan hal itu ya? Saya masuk lagi ke masalah masuk dapur itu, Babinsa masuk dapur itu. Saya juga lagi masuk dapur lagi. Ikut masak juga? Iya, kalau masak lagi. Oke, ikut makan lagi di situ. Ada makan lagi, makan sama-sama, makan bareng gitu. Ya, terima kasih Pak Babinsa. Dan ada narasumber kita ketiga, Ibu Nurul Amelia, ini warga Dufa-Dufa. Bu Nurul, selamat sore Bu Nurul. Sore. Nah, ini adik Mihrima Aurel saat ini usianya 3 tahun 9 bulan begitu ya Bu ya? Pertama tahu, oh ini Mihrima ini kok stunting, itu dikasih tahu sama siapa ini Bu? Dari Pak Babinsa. Oh, malah taunya dari Pak Babinsa. Oke, kalau dari kesehatan mungkin dari puskesmas, dari kelurahan sendiri ada ini nggak, ada semacam pemberitahuan atau apa begitu? Belum, cuma tahu dari Pak Babinsa saja. Taunya dari Pak Babinsa. Iya. Nah, Bu Nirina sendiri untuk pada saat itu melahirkannya normal ya Bu ya? Iya. Normal 9 bulan gitu kan. Nah, tentu kaget nggak pada saat dikasih tahu ini anaknya stunting loh, ini berat badannya kurang atau mungkin tinggi badannya nggak sesuai gitu? Kaget. Oh ya. Terus ini dari kan tadi Pak Danrem setiap bulan ada sesuatu yang ada rezeki mungkin dibagikan, dikasihin ke ibu gitu kan. Bentuknya ada susu. Ada perubahan secara ini nggak? Ada perubahan secara apa ya? Kalau kita lihat secara fisik ke adik Mihrima sendiri? Ada perubahan sih. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bu? Perubahan dia berat badan tambah. Oke. Nafsu makan. Oh, nafsu makan. Iya. Pak Danrem vitamin juga dikasih juga ya Pak Danrem? Kami yang bentuk susu aja. Oh, yang bentuk susu. Susu, ya, telur kadang-kadang atau kacang hijau gitu. Yang semuanya protein. Tapi kami lebih sering mengirim susu. Ya. Oke, ada banyak tadi ya untuk wilayah Maluku Utara sendiri, ada banyak sekali ya Pak Danrem ya, yang masuk di anak stunting ini tadi.
Kalau untuk Kota Ternate Bapak dan juga mungkin oh iya, kalau kemarin yang terakhir di yang di Morotai itu juga ada salah satu Babinsa juga yang mendapatkan penghargaan begitu ya Bapak? Iya, betul. Ini hal yang sangat positif atau gimana nih kalau menurut Bapak nih? Kalau menurut saya memang hal yang positif ya. Berarti Babinsa saya juga sudah bekerja sesuai dengan perintah Bapak Kasat ya untuk menangani hal stunting. Ya memang ya sudah panggilan jiwa lah kita untuk bekerja sama dengan instansi terkait mensukseskan program-program pemerintah. Alhamdulillah Babinsa tersebut juga mendapat penghargaan ya dari BKKBN. Ya termasuk saya juga dapat juga itu. Ya, saya ucapkan terima kasih lah. Semua ini yang saya dapatkan juga karena kerjanya Babinsa. Babinsa emang kalau saya bilang ya pria super lah. Pria super. Ya semua dikerjain. Jadi TNI itu bukan cuma satu di masalah pengamanan negara aja ya ternyata Bapak ya. Kesini ternyata banyak juga yang ditugaskan atau mungkin yang ditargetkan untuk TNI sendiri ya Pak Danrem. Ya kalau itu dalam bentuk keamanan nasional gitu. Jadi keamanan nasional kan tidak bicara tentang pertahanan saja, tapi termasuk keamanan manusia, keamanan pangan. Nah, itu juga bagian tanggung jawab dari TNI juga itu. Untuk kita kembali lagi ke stunting Pak Danrem, ada 2 anak stunting, 2 anak asuh ya tadi Bapak gitu kan, sama ibu juga sama-sama merangkul pula ya Pak ya? Iya, kita pernah saya dengan ibu isi saya datang ke tempat ibu ya Bu ya. Nah, datang juga. Jadi memang secara emosional juga ada hubungan kalau sudah seperti ini ya Pak ya? Iya. Untuk Babinsa sendiri Bapak Pak Danrem, ada ini nggak, ada semacam diberikan kembali pelatihan atau bagaimana begitu? Enggak ada. Kalau stunting ini kan yang paling optimal itu adalah yang pertama kemampuan Babinsa untuk membaca buku ini, buku kesehatan ibu dan anak, kemampuan ya. Yang kedua juga kemampuan untuk melihat secara fisik. Yang kedua juga yang paling penting adalah keinginan untuk berkorban, itu saja. Keinginan untuk berkorban. Tapi gini Pak Danrem, masalahnya kan kadang kalau dilihat dari kartu KIA ini kita bisa tahu ada juga ternyata ibu-ibu yang kalau itu kan berarti selalu ini ya setia datang ke posyandu ya tiap bulannya. Ada juga ibu-ibu yang memang males gitu membawa putra-putrinya datang ke posyandu, jadi datanya nggak akan tercatat. Ada ini nggak, ada semacam kegiatan atau mungkin tugas lain atau bagaimana, bentuk seperti apa begitu? Ya selain dari kesadaran juga, yang kedua juga saya punya posyandu juga gitu ya, menangani juga ya. Itu juga kalau yang posyandu yang ada di kami selama ini kita mendata, kalau tidak datang ya dipanggil. Kalau nggak dipanggil kita datangi. Nah ini yang tugasnya posyandu kita untuk menangani balita-balita itu, karena itu juga bagian dari penanganan pencegahan terjadinya stunting itu. Iya, kalau untuk pemberian tadi, pemberian ada susu, ada makanan tambahan lainnya, ada kacang hijau. Ini memang selalu rutin setiap bulannya ya Bapak ya? Ya, kadang-kadang kita juga suka terlambat ya Bu ya. Tapi saya tetap ada saya jadwalkan. Kadang-kadang saya lupa. Oh ini bulan apa? Bulan sekian. Oh ini kita kegiatan luar daerah ya, saya ajudan tolong dikirim itu. Oh gitu, jadi tidak harus Pak Danrem yang datang langsung ke keluarga ya? Tidak. Oke, sampai kapan Pak Danrem bentuk perhatian seperti ini? Kalau anak usianya udah sampai berapa tahun atau bagaimana ini? Mungkin Ibu pernah dengar umur emas ya. Nah itu, umur emas tuh sampai umur berapa ya? 3 tahun mungkin ya? 3 tahun. 3 tahun atau lebih lah sekitar itu. Tapi kan kita tetap melihat grafiknya, Bu. Nanti juga Mikrima dan Auleni juga, misalnya saya pindah, itu juga akan saya serahkan kepada komandannya. Sehingga ya kita akan pantau terus. Yang sekarang alhamdulillah sudah di atas grafik rata, jangan sampai turun lagi. Jadi Babinsa ini memang pertama saya kan melihat dari bukunya ini dari Babinsa. Nah, adik Mikrima ini pada saat lahir dia dalam posisi di atas grafik. Oh gitu. Ya umur 1 tahun ya Bu ya. Nah pada saat umur 2 tahun turun di bawah grafik itu. Nah inilah yang dilaporkan oleh Babinsa kepada saya. Jadi saya ketemu Mikrima itu umur 2 tahun berarti ya, umur 2 tahun. Nah sehingga kami buat percepat, alhamdulillah dia
naik lagi di 3 tahun. Nah semoga nanti sampai 5 tahun itu perkembangannya bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mungkin keburu Pak Danrem udah pindah dari sini. Mungkin. Ya. Dan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kami aktifkan di 31255521 juga di 0822 11537429 ya. Untuk sore hari ini dalam program Mozaik Indonesia kita berbahas tentang Korem 152 Mbak Abula yang peduli stunting, di mana Danrem, Pak Damren punya anak asuh ada 2 ya. Dan beliau benar-benar perhatian sekali, ada banyak hal-hal yang sudah dilakukan, alhamdulillah. Dan ternyata grafik si adik Rima ini yang tadinya mungkin di bawah masih di zona apa ya, ini warnanya merah ya? Ya, merah. Merah, dan sekarang udah dia sudah mendekati hijau lah. Sudah mendekati hijau ya. Kalau anak-anak stunting yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara semuanya dapat perhatian seperti ini, tentu Indonesia emas nanti di tahun 2030 2036 ya, bonus demografi. Bonus demografi Indonesia insya Allah terhindar, atau mungkin angka stunting di sini udah nggak ada gitu. Ya. Kalau untuk Maluku Utara sendiri Pak Danrem, ini yang kami baca, yang kami tahu Maluku Utara sendiri ini ada 27,5% ya tingkat stuntingnya di Provinsi Maluku Utara, dan harapannya bisa turun hingga ke 20% untuk angka stunting di Provinsi Maluku Utara. Bentuk kerjasama hanya dengan BKKBN saja atau? Kita juga ikut instansi swasta juga kita libatkan. Oh, ada dilibatkan juga. Biasanya kalau bisa kita ada kegiatan TMMD atau karya bakti, kita juga di sana ada program stunting. Jadi misalnya ada TMMD di wilayah Tobelo ya. Di sana pada saat selesai TMMD kita juga memberikan beberapa makanan yang menunjang untuk pertumbuhan anak, itu kita berikan. Itu juga kita juga mengajak instansi swasta untuk sama-sama bergabung untuk penanganan stunting. Jadi memang banyak yang diajak untuk kerjasama begitu ya Bapak ya. Tujuannya sangat mulia sebenarnya, ini mulia sekali, mengangkat anak-anak stunting biar tumbuhnya sudah bisa normal kembali seperti anak-anak kebanyakan. Nanti kita akan bahas kembali pendengar. Kita break sejenak, satu lagu akan kami hadirkan untuk Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. Masih bersama kami pendengar, kita masih di Mozaik Indonesia Stunting, di mana Korem 152 Babula peduli stunting, masih bersama dengan Danrem 152 Babula. Kita masih bersama dengan Babinsa Kelurahan Dufa-Dufa dan ada Ibu Nurul Amelia. Oke, kita lanjutkan sampai nanti pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Line teleponnya diaktifkan 31255521 0822 11537429 ya. Anda mungkin mau berbagi atau mau memberikan informasi terkait dengan stunting di lingkungan Anda juga boleh, kami tunggu. Mumpung ini narasumbernya ada gitu loh. Ada Pak Danrem di sini pendengar ya. Tadi Bapak ternyata tugas dari Babinsa ini banyak banget begitu ya Bapak ya, Pak Danrem ya. Iya, betul. Salah satunya ini tadi kalau untuk Babinsa, setiap Babinsa memiliki anak asuh juga ya Pak Danrem ya? Punya. Setiap Babinsa ada. Dan ini tercatat di dalam buku saya. Sebagai contoh di sini Kodam Tobelo ya. Iya.
Di sini ada Dalimia. Dia menangani yang stunting atas nama Clara Elkana. 2 tahun 5 bulan. Nah, ini saya punya data sendiri di buku ini. Ini yang selalu saya sinkronkan dengan BKKBN, nama-nama ini. Nah, ini yang sebagai alat kontrol saya di sini. Ya. Jadi memang bentuk kerjasama dengan BKKBN ini secara intens komunikasinya selalu terjalin begitu ya, Pak terjalin, ya. Stunting kalau dari BKKBN sendiri tadi pranikah mereka sudah mulai bekerja ya. Pranikah terus nikah sampai melahirkan, pasca melahirkan juga masih diperhatikan juga. Kalau nggak salah untuk TNI sendiri ini juga ada bentuk kerjasama tentang KB ya, Pak ya. Ada. Ini kan juga termasuk juga ya bisa ya. Ada. Kalau ini kan kita di KB ini kan memberikan penyuluhan. Kemudian agar tidak maksudnya kan membatasi anak yang lahir ini kan penting. Jangan nanti anak banyak tapi sulit diperhatikan. Sehingga anak yang paling kecil mungkin akan terjadi karena menjadi suatu hambatan untuk pertumbuhan, bisa juga. Itu yang KB juga kita nangani seperti itu. Selain sosialisasi juga mencegah terjadinya banyaknya kelahiran yang tidak tertangani seperti itu. Ya. Dan hingga saat ini juga masih data-datanya juga selalu ada begitu ya Bapak ya. Data di tingkat Kodim ada. Di tingkat Kodim ada ya. Semuanya dilaksanakan ini nggak ribet tapi banyak sekali tugasnya loh ternyata. Kan tugasnya kan terbagi dalam suatu kurun waktu tertentu, tidak selamanya gitu. Tidak gitu ya. Semua nanti kan harus diatur dengan baik. Diatur dengan baik. Betul. Saya ke Ibu Nur Amelia. Mohon maaf Ibu rumah tangga atau juga kerja Bu? Belum, tidak kerja. Oh nggak kerja, Ibu rumah tangga aja. Jadi memang perhatian fokus ke Rima ini juga selalu ada begitu ya Bu ya. Nah udah bangun adiknya ini ya. Nah dengan adanya perhatian dari Korem atau dari TNI ini sendiri Bu, yang Ibu rasakan selama ini seperti apa nih Bu? Merasa terbantukah atau harapannya apa sih sebenarnya? Rasa terbantu. Ada harapan nggak sih yang mau disampaikan begitu, karena memang sudah mendapatkan banyak tadi ya, ada bantuan juga diangkat, putrinya juga diangkat sebagai anak asuhnya Bapak Danrem gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih itu. Terima kasih banyak gitu. Nah Pak Tuana ini Pak Babinsa, ini kan programnya ini kan terus berlanjut begitu ya Bapak ya. Iya. Bentuk perhatian atau mungkin informasinya juga harus selalu serta-merta dilaporkan gitu. Merasa terbebani gak sih sebenarnya? Ini pasti ada Pak Danrem takut nih ya kalau bilang enggak terbebani gitu ya. Kalau beban tidak ada beban, kita namanya TNI itu kan terima nasib apa adanya. Oh gitu. Terima nasib apa adanya. Iya, yang berat tetap kita laksanakan apa adanya. Kalau untuk masalah stunting ini sendiri Pak Babinsa ya, setiap bulan juga dilaksanakan kontrol ke rumah-rumah anak-anak yang stunting ini. Kalau saya kan ada laporan terus itu tiap hari, kalau ada stunting, ada posyandu itu di situ, Babinsa ada di situ. Oh, setiap posyandu Pak Babinsa ada di situ. Di kelurahan-kelurahan, terutama saya lagi kalau ada di situ posyandu, mulai dari RT sampai di kantor itu saya ada. Oh iya, kalau posyandu kan kadang di setiap RT ya Bapak ya. Ada di RT. Nggak cuma satu kelurahan itu satu kali satu tempat posyandu, tidak seperti itu ya? Tidak ada, itu ada di RT lah, sudah ada pembagian. Tapi harinya beda-beda ya Pak ya? Harinya berbeda-beda. Jadi setiap ada posyandu, mungkin hari Senin tanggal ini posyandu di RT 5 ya Pak Babinsanya stay di situ gitu ya. Saya siaga di situ lagi. Siaga di situ. Hari selanjutnya hari selanjutnya mungkin di RT berapa gitu juga stay di situ. Iya. Kita ada penelpon yang masuk, kita coba terima dulu. Ada siapa di sana? Selamat sore, Pro 1. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan Ali di Tidore. Pak Ali
Pak Ali di Tidore di Oba. Silakan Pak Ali, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Baik, jadi memang ini dialog mengenai stunting ini beberapa waktu lalu memang saya sempat lihat juga ada kegiatan dari TNI ya, TMMD kalau saya tidak salah itu, yang juga diantaranya itu membuat semacam konsentrasi di penanganan stunting juga. Nah, ini yang penting, saya rasa penting ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang langsung dari TNI, karena begini sih izin saya ingin sampaikan bahwa untuk penanganan stunting ini memang membutuhkan kolaborasi semua pihak, bukan hanya dinas kesehatan saja atau satgas stunting, tapi tentunya TNI, Polri juga punya peran yang penting. Karena saya ingin ceritakan sedikit begini, bahwa biasanya kita di kelurahan itu kan selalu ada posyandu rutin setiap bulan. Posyandu rutin setiap bulan itu biasanya kalau kita di sini di Oba itu ada pengumuman pagi hari, misalnya posyandunya tanggal 7 tanggal 7 bulan berjalan. Nah, itu pagi hari sekitar jam 7 pagi itu di masjid-masjid sini sudah diumumkan kalau nanti ada posyandu dari puskesmas ini datang di posyandu, pelayanannya mulai jam 9. Nah, ada orang tua yang mungkin karena tidak punya kesibukan, hanya di rumah saja, ibu rumah tangga mungkin, mereka itu membawa anaknya ke posyandu, pengukuran tinggi badan, timbang, pemberian imunisasi dan lain-lain. Tapi ada sebagian orang tua yang tidak bawa. Yang tidak bawa ini, yang pertama alasannya karena bekerja, mungkin sibuk kerja. Yang kedua mungkin ada juga yang takut anaknya disuntik dan lain-lain. Nah, maksudnya apa? Mungkin ada, biasanya di tiap kelurahan kan ada Babinsa, Babinkamtibmas. Nah, kalau misalnya hanya berdasarkan pengumuman di masjid, ini Pak Jenderal, masyarakat mungkin masih enggan bawa dan sebagainya. Mungkin ada keterlibatan dari bapak-bapak Babinsa, Babinkamtibmas juga, yang istilahnya dalam tanda kutip secara tegas juga sampaikan di warga supaya ini bawa ke posyandu, karena penting sekali kalau anak bawa di posyandu. Salah satunya ya untuk mencegah stunting tadi. Mungkin masukan saya itu sih dari dari Oba, dari Tidore. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali yang ada di Oba ini ya. Pak Danrem, kadang itu kan seperti yang tadi dibilang, ibu-ibu yang nganggur mungkin nggak ada kerjaan bisa bawa, yang kadang ada ibu yang malas bawa anaknya ke posyandu. Jadi biasanya kalau tentara yang nyuruh itu mereka takut gitu loh. Pasti datang ya gitu kan. Pak Danrem silakan menanggapi dari Pak Ali di Oba tadi ya. Ya, terima kasih Pak Ali yang di Oba. Ini luar biasa nih, pendapat Bapak ini menjadikan inspirasi bagi saya ya. Memang kita ketahui ya, memang wilayah Maluku ini sangat luas ya. Mungkin juga titik-titik posyandunya pun dari rumah ke rumah mungkin jauh ya. Sehingga mungkin orang untuk bergerak aja mungkin agak kesulitan transportasi dan sebagainya. Tapi ini memang kondisi ini tidak bisa kami menyerah Pak. Nanti juga kami akan sampaikan kepada Babinsa di mana untuk ada jadwalnya posyandu, kita bisa menghimbau masyarakat untuk berangkat. Ya memang kita juga melihat dari luasnya wilayah, kemudian berapa titik keberadaan posyandu, juga termasuk jauhnya dari pemukiman. Itu Pak. Terima kasih Pak Ali, nanti itu menjadikan pemikiran saya untuk disampaikan ke Babinsa untuk dapatnya memberikan himbauan apabila waktu saatnya kontrol di posyandu, Babinsa memberikan himbauan untuk semuanya bisa berangkat ke posyandu. Demikian Pak. Oke. Pak Babinsa gimana nih? Kalau setiap ada posyandu juga ikut woro-woro ini nggak ke warganya nggak? Kalau saya jaga begitu lagi. Artinya kalau ibu-ibu bidan sampaikan ada orang tua ini tidak datang dengan anaknya, saya juga jaga jemput lagi. Oh gitu. Langsung saya bicara-bicara di rumahnya, ibu dibawa anak ke posyandu ini. Oke.
Jadi memang sama Ibu Bidan juga kerjasamanya bagus juga ya, Bapak? Iya. Oke, kita coba terima lagi yang bergabung kembali. Selamat sore, Pro 1. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan siapa? Pak Leo di Hiri. Pak Leo, silakan suaranya dibesarkan sedikit. Pak Leo kurang terdengar di sini. Iya. Halo, ya Pak Leo silakan. Apa yang mau disampaikan Pak Leo? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bapak Jenderal dan 152 ya. Ya, dengan Pak Babinsa, lalu program stunting ini saya kira bahwa ini kan agar negara ya, untuk persiapan militer jaga agar negara, padahal Pak Leo? Halo, Pak Leo? halo, Mohon dibesarkan sedikit, suaranya kurang terdengar dengan jelas di sini Pak Leo. halo, Iya, silakan. boleh? Boleh. Mungkin berteriak sedikit kali Pak Leo ya, silakan. Ya, jadi saya kira bahwa ini kan tugas negara ya, agar negara untuk menjaga pertahanan keamanan militer. Ternyata ada juga program-program stunting ini, kami masyarakat juga ucapkan terima kasih pada Danrem bahwa Maluku Utara ini lah terdiri dari 10 pulau kabupaten kota. Kalau program ini berjalan sebagaimana mestinya, maka kami juga berikan edukasi kepada Bapak Dirjen, karena masyarakat kita ini selalu masalah stunting itu tadi Pak Ali katakan bahwa dongkit diambil itu takut ini itu ya tentunya. Kemarin ada satu cerita, ada ibu bilang di satu Tombawa nggak bisa dong kasih orang dong kasih bertemu dong di pantai satu tahun tua anak-anak. Saya bilang bukan begitu, itu dong tugas itu untuk melindungi kita untuk anak-anak yang samping itu kita dapat jaminan, suntikan, yang takut. Kalau takut akan dapat samping. Maka hari ini saya terima kasih sudah Bapak Dirjen sudah. Jadi saya tanya pada kalau bisa memberikan penasihat nanti. Pada Babinsa. Kali itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Leo di Hiri ya. Mengatakan gini Pak Danrem ya. Ucap terima kasih kepada Pak Danrem. Iya, terima kasih. Gini ada juga di kelurahan beliau itu di Hiri. Kalau nggak mau bawa ke Posyandu nanti suruh babin saya gitu ya. Kayak semacam di apa ya, kayak semacam intimidasi gitu. Tapi kan dalam bentuk yang positif gitu Pak Danrem, gimana nih? Ya bagaimana ya, karena Babinsa ini kan ada target, ya ada target yang harus dikerjakan. Ya, sebetulnya Babinsa tidak seperti itulah ya. Cuman kan terkadang mungkin ya dalam kondisi target, dikejar target, mungkin lupa lah ya. Tapi pada dasarnya yang dilakukan Babinsa itu menurut saya sudah sesuai dengan prosedur. Tujuannya baik sebenarnya gitu ya, Pak Danrem ya. Oke. Ya. Ada satu lagi, kita coba terima telepon dulu. Selamat sore, Pro 1. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Sudah lupa berdasarkan saya Mbak Titi. Halo. Iya, dengan siapa ini? Dengan Bung Din. Oh, Bung Din. Bung Din di Tidore ya, Bung Din ya? Iya, silakan Bung Din. Ada yang mau disampaikan Bung Din? Yang wawancara mengenai apa ini? Ini masalah stunting, ini Bung Din. Masalah stunting. Betul. Karena masalah stunting itu kan ibu-ibu pemalas periksa di kesehatan, dan akhirnya anaknya terjadi begitu. Oke. Dan tadi sedikit tangkap Pak Leo bilang tentang bendera kan? Bagaimana? Jadi saya ada sedikit tangkap Pak Leo bicara masalah bendera.
Oh, nggak ada masalah bendera ya. Iya. Cukup itu aja. Jadi ibu-ibu yang malas gitu ya, Bung Din ya. Oke. Terima kasih Bung Din ya. Kalau kita punya anak-anak harus rajin-rajin kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit. Begitu saja. Oke, terima kasih Bung Din. Pak Danrem ini malah marah-marah ibunya nih, Pak Danrem. Ibu-ibunya males bawanya, kita bawa ke posyandu gitu. Ya mungkin kan sibuk juga ya Bu ya. Tapi yang penting harusnya jadwal itu sehari sebelumnya harus bisa disampaikan. Nanti saya sampaikan Babinsa juga untuk memberikan ingatkan bahwa besok ada posyandu ya itu. Jadi, mungkin di situ komunikasinya mungkin. Oke, jadi nambah lagi nanti tugasnya ya Pak Babinsa ya. Iya. Sebenarnya nggak nambah, ini tugas yang ini dari dulu juga dirasakan seperti ini ya Pak Danrem ya? Ya sebenarnya kan masalah penanganannya sudah lama. Sudah lama. Oke. Kita hanya melanjutkan saja itu. Melanjutkan aja. Nah, sudah 51 menit lewat dari jam 3 sore. Sebelum kita akhiri untuk Mozaik Indonesia di sore hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Yang pertama Pak Danrem silakan, ada yang mau disampaikan nggak ke pendengar kita terkait dengan stunting atau mungkin gerakan-gerakan atau aksi-aksi kegiatan yang dilakukan oleh Korem tentang stunting ini sendiri, Bapak? Ya, saya berpesan pada ibu-ibu ya tetap ada rasa lah untuk memperhatikan anaknya gitu ya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan anaknya dengan rajin-rajin datang ke posyandu. Terkait stunting ini bukan hal yang internal, eksternal pun sangat memengaruhi. Contohnya dengan kondisi air yang tidak baik ya, kurang bersih, itu pun bisa menyebabkan stunting. Jadi tidak hanya internal saja, tapi eksternal saja harus menjadikan suatu perhatian. Makanya Bapak Kasat ini juga kan salah satunya manunggal air, yang di mana beliau menciptakan titik-titik air yang bersih untuk dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang baru-baru ini kemarin juga dilaksanakan gitu ya, Bapak betul, ya. Oke, jadi mungkin perlu sosialisasi lagi mungkin Bapak baik, ya ke seluruh warga kita gitu kan untuk tentang stunting atau mungkin gini ini loh yang nggak boleh dilakukan dan ini yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak-anak gitu juga ya Pak ya. Oke, Pak Babinsa, silakan ada yang mau disampaikan ke pendengar kita? Saya himbau kepada ibu-ibu terutama yang anak-anak di bawah umur 2 tahun itu, kalau bisa ada waktu jam penyembangan atau posyandu itu mesti rame-rame ke posyandu untuk sama-sama bisa mengetahui artinya berat badan anaknya itu. Jadi itu saran dari Pak Babinsa Dova. Makasih Bapak. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak Bu terkait dengan stunting ini? Tidak. Oh nggak ada. Ucap terima kasih aja ke ini begitu ya Pak ya. Oke, makasih Ibu Nurul Amelia udah datang. Mudah-mudahan adik Nihrima Aurel ini untuk berat badannya semakin membaik gitu kan. Kan sekarang udah mulai normal kembali gitu kan Ibu ya. Insya Allah nanti seterusnya bisa kembali naik lagi untuk berat badannya adik Nihrina. Dan terima kasih Bapak Babinsa. Terima kasih banyak Pak Danrem, Bapak Brigjen TNI Elkines Wilando Dewangga sudah hadir ke sini Bapak. Insya Allah banyak hal positif yang didapatkan. Terima kasih. Dan tentu banyak anak-anak dari Maluku Utara yang terbantu atau mungkin semakin membaik lah untuk tingkat stuntingnya juga bisa turun, prevalensinya di Maluku Utara bisa turun karena memang ada aksi-aksi dari TNI gitu ya pendengar. Saya Titi pamit untuk Mozaik Indonesia di sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1 tadi. Mudah-mudahan prevalensi untuk stunting di Maluku Utara bisa turun dan sudah seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat ya, bisa turun ke angka 14%. Saya Titi pamit, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.